Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prastopan Hidayat Muiz dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan Pancasila di era Republik Indonesia Serikat. Pancasila, 5 sila yang kita hafal di sekolah, tapi seberapa sering kita mikirin maknanya, khususnya buat kita, Gen Z. Banyak yang bilang Pancasila itu sakti, kesaktiannya itu bukan sihir, tapi kemampuannya bertahan melewati berbagai ujian sejarah. Dan salah satu ujian terberatnya terjadi di era yang jarang dibahas, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke, recap sejarah singkat. Tahun 1949, setelah perang kemerdekaan yang melelahkan, Belanda akhirnya mau mengakui kedaulatan kita, tapi ada syaratnya. Syaratnya, Indonesia harus jadi negara federal atau serikat. Namanya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kita dipecah menjadi 16 negara bagian. Ini adalah strategi klasik Belanda, divide et impera, politik adu domba. Tujuannya agar kita lemah dan gampang dikontrol. Tapi apa yang terjadi? Strategi Belanda gagal total. Para pemimpin dari rakyat di negara-negara bagian itu sadar kalau mereka sedang diakali. Mereka nggak mau jadi boneka. Muncul gerakan kuat di berbagai daerah yang menuntut pembubaran RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Luar biasanya, RIS nggak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari 8 bulan, RIS bubar. Tanggal 17 Agustus 1950, kita resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sampai hari ini. Peristiwa bubarnya RIS ini adalah bukti paling nyata dari sila keberapa? Sila ketiga Persatuan Indonesia. Generasi pendiri bangsa saat itu membuktikan bahwa Pancasila bukan cuma dokumen mati. Sila ketiga itu hidup di hati mereka. Mereka rela mengorbankan kepentingan negara bagian atau golongan mereka demi tujuan yang lebih besar, persatuan nasional. Mereka menolak dipecah belah, itulah inti dari nilai persatuan Indonesia. Oke, sekarang refleksi pribadi saya, kenapa kisah RIS ini penting banget buat Gen Z. Kalau kita pikir-pikir, ancaman kita sekarang mirip. Mungkin kita nggak dipecah secara fisik oleh penjajah, tapi kita dipecah secara digital. Kita diadu domba oleh algoritma media sosial, kita terpolarisasi gara-gara beda pilihan politik, beda idola, atau bahkan beda selera. Pelajaran dari era RIS itu jelas, musuh terbesar bangsa ini adalah perpecahan. Bagi Gen Z, mengamalkan sila ketiga itu artinya kita harus lebih sakti dari algoritma. Artinya, kita harus berhenti saling menghujat di kolom komentar hanya karena perbedaan. Relevansinya adalah kita harus berani melawan narasi yang memecah belah. Kita harus ingat, mau kita dari suku manapun, agama apapun, atau fandom apapun, kita tetap satu, Indonesia. Sejarah RIS mengajarkan kita bahwa persatuan itu mahal harganya dan harus terus diperjuangkan. Dulu mereka berjuang melawan federalisme, sekarang kita berjuang melawan disintegrasi digital. Tugas kita sama. Saya Prastopan Hidayat Muiz, jaga persatuan. Oke, sekian itu saja dari saya mengenai perkembangan Pancasila di era RIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.